Tapi ucapkan salam terlebih dahulu, perkenalkan namanya, usianya berapa, dan alamatnya tidak di mana. Nanti ceritakan dulu kena penyakit gara-gara apa awal cerita dan permulaannya. Oke? Mana bisa masker buka malai selain malai golatin malai suang malai santa. Tapi suaranya kenceng enggak kalau maskernya, biar nanti kedengaran. Siap? Jangan lupa subscribe. Oke? Ya, ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkan nama saya Hajar Reziah, umur 60 tahun, alamat Jalan Dharma Gang 1A nomor 4 atau Gang 1B nomor 10. Datang ke sini punya keluhan sakit apa? Kalau penyakitnya sebenarnya segudang, banyak ya. Iya, segudang. Jadi awal itu darah tinggi. Ketahuan tahun 2004 pada saat cek darah mau berangkat haji itu 150. Kata dokter, ibu tidak pusing, enggak, jadi aman sebenarnya. Kemudian pada tahun 2010 itu ada cek gratis di rumah sakit. Saya cek lengkap. Kata dokternya, ibu besok kembali lagi dengan berpuasa, karena waktu itu tidak berpuasa. Ya. Kemudian dikhawatirkan ada gula darah. Ternyata besoknya setelah berpuasa aman. Kemudian pada tahun 2020, saya masih ingat November waktu itu, kalau ngajar setengah jam itu nafas sudah keluar masuk, sehingga saya kepada anak-anak, tunggu nak, ibu bernafas dulu, duduk saya. Anak-anak ya tertawa cekikikan kan ya. Iya. Mengapa? Karena dia berpikir masa mulai tadi udah bernafas ya. Jadi secara tidak langsung saya menghibur anak-anak ya. Kemudian diobati kurang lebih 2 bulan aman sudah. Ada cek lagi, ternyata kolesterol 220. Iya. Kemudian saya mengikuti resepnya Dr. Saidul Akbar Jumat. Nah itu makan tempe dikukus, makan tahu dikukus, sambelnya lombok garam ditambah bawang putih 1, ibarat tempe tahu penyet. Alhamdulillah ibu masih enak. Kemudian selain itu pada tahun 2020 saya kalau bangun tidur sholat malam ke kamar mandi itu sakit kalau berjalan. Kalau jalan sakit? Iya. Di bagian mana? Di bagian atas lutut sampai ke belakang. Sampai sholat 2 salam itu duduk. Sampai Ya. karena sakit nggak kuatnya. Iya. Kemudian setelah itu berdiri aman. Dan sembuh sampai anggap 24 jam ke pagi lagi. Kemudian pada 2022 itu puncaknya Desember
tahun kemarin. Iya, Desember itu. Nah, kalau berjalan sakit itu selama 24 jam. Kalau berjalan, Setiap jalan berarti sakit. iya sakit. Sakitnya seperti apa? Sakitnya itu mungkin kalau saya mengatakan sakitnya ke dada, seakan-akan nyawa itu mau dicabut. Jadi ini sakit jantung. Dari pinggangnya ini. Iya, dari situ. Dari itu terus ke bawah, terus ke petis. Otot, iya. Seakan ditarik-tarik itu. Sakitnya seperti Iya. selama dari tahun 2022. Iya, Desember. Kemudian saya biasa check up tiap bulan ke dokter mengatakan, dok saya sakit ini. Oh ya, bulan depan ya Bu ya, foto tulang apa istilahnya, ada hasilnya di rumahnya. Setelah selesai di foto, ya di ronsen, itu petugasnya, emasnya mengatakan, Ibu Alhamdulillah tidak ada saraf kejepit. Alhamdulillah Mas, terima kasih, mohon doanya ya, saya sembuh, saya katakan demikian. Tapi belum diberikan ke dokternya kan ya, masih difoto dulu sebelum ke dokter itu. Setelah masuk ke dokternya, sudah dok, ya ini sudah dilihat. Waktu Desember itu saya cerita sakit saya begini Bapak Ibu. Jadi kalau saya tegak begini sakit. Tapi kalau begini enggak. Jadi saya kadang berkelas ya, enggak malu ya. Kenapa harus malu ya? Kita melaksanakan tugas dengan baik ya. Kadang begini jalan ke kelas. Nanti dari I12 IPA 1 duduk di teras 12 IPA 2. Jadi sakitnya itu. Dan sampai jalan ini nggak tegak. Nggak tegak waktu itu, agak begini. Agak bongkok. Ya, Dipaksa begini karena kalau dipaksa tegak nggak kuat. Ini yang bahaya yang seperti ini loh. Karena kalau gini sakit kan. Kalau dipaksa begini kan karena nggak sakit. Kalau dipaksa terus kan nanti tulangnya kan bisa bungkuk kan skoliosis. Seperti ibu yang tampil saya baru datang, tanggal berapa itu ya? Tanggal 11 Februari ya. Sampai jalan sampai begini sakit kan? Iya. Terus kalau sholat kalau berdiri tegak gimana kan? Kalau sholat waktu itu mulai Desember sudah duduk. Kemudian masih karena punya sapu bel itu masih dua di atas sini, kemudian satunya yang di sini dipakai ya. Kalau sekarang nggak pakai. Padahal kata dokter nggak ada saraf kejepit. Ya, nah kata dokter setelah dilihat, alhamdulillah ibu udah ada saraf kejepit. Cuma terjadi pengerasan otot. Ya, karena pada saat ibu berdiri tegak, ya, berdiri tegak, tulang ibu itu ibarat begini, melekat. Oleh karena itu sakit. Tapi kalau ibu duduk, ini membuka begini, atau agak nunduk, demikian kata dokter. Ini Bu, jalannya ada dua, operasi atau minta ke yang di atas. Ya, kalau saya spontanitas, saya paling takut namanya operasi, namanya masuk ke rumah sakit, takut ya. Sudah dok, saya minta ke yang di atas saja. Ya, jadi berdoa ya. Kaget nggak waktu itu pas dokternya menyampaikan? Bukan kaget, apalagi kalau udah operasi, ya Allah. Ini maksudnya kan ada orang yang biar aja gitu lah, yang penting saya obat. Tapi kalau beliau kaget besok ketika dokter menyampaikan ini nggak ada jalan lain kecuali
operasi sama mujizat yang datang. Iya, benar. Apalagi operasi, saya punya teman akrab operasi. Kata adik saya, Mbak, itu kalau sudah operasi nanti gak bisa jalan, gak bisa bangun. Ada teman saya, benar sungguhan. Ya. Sampai istrinya marah-marah. Kenapa ya kok dokter tidak beritahu? Kayak gitu ya. Resikonya. Terus yang sudah lama sakit seperti ini sampai sholat duduk, kok bisa ketemu sama kalian dikasih tahu siapa? Alhamdulillah, kalau jam-jam istirahat itu saya di sekolah ngumpul lah, bapak-bapak, ibu-ibu biasa sudah tertawa. Saya kan banyak murid sudah, teman itu murid sudah. Ada namanya bapak, kenapa nih kamu jangan kok jong sakit ria sampai saya sakit begini dari sini ke belakang kayak gitu. Oh ya. Kemudian ada yang mengatakan murid juga laki-laki, Mi ke sana, Mi di sana ada terapi. Oh ya gitu. Di sana katanya, ke utara SMA 3 itu ada katanya. Kemudian saya ingat dengan mbak saya 1 tahun lalu dengan menantu ponakan ke sini 1 tahun lalu. Ya, katanya sembuh. Sakitnya yang renyang sini, paha ke bawah ke kaki. Oh ya, mbak saya itu sembuh. Saya begini, oh iya, di sana katanya di Kaminan ada terapi. Ya. Kemudian ada bapak juga mengatakan, guru agama itu, iya di sana ada tetangga saya sembuh. Oh ya, saya berpikir begini, mudah-mudahan yang di ini namanya apa? Nama ini HL yang di Kaminan, siapa tahu sama dengan yang di Pasar Barat. Ada Bapak Ibu ya? Ya, Pasar Barat. Saya sampai membeli alatnya, yang penting saya sembuh. Begitu sembuh, saya antar ke Prenbuan alatnya. Yang penting saya sembuh. Bisa mengusap ya. Kalau yang di sini katanya berarti pemikirannya sampai mau terapi ke sini, tapi awalnya nggak mau karena pikirannya kalian sama dengan yang di sana. Enggak, maunya dia mau kalau sama dengan yang di sana gitu ya. Akhirnya tanggal 11 hari Sabtu saya ya berangkat sendiri kan ya, mandi terus ini ke anak saya, Cong, atraksi kocong ke Kaminan di Mami sebelum pasar, petunjuknya sebelum pasar. Masuk saya ke sini, Mbak, saya anggota baru mau daftar. Ya ikut. Terapinya bagaimana pertama kali terapi yang sampai rasakan? Ya. Pertama kali, ingat. Oh ingat ya. Pertama kali saya di alat nomor 2. Kemudian yang menemani saya Narudi diberi ini saran ini, minimal 10 kali yang itu. Oh ya, beres. Kalau saya seandainya disuruh ke KHL sehari 2 kali, ya. Samina wakona sungguhan ya, karena ingin sembuh. Maksudnya gini, jangankan 10 hari sekali saya datang, sehari sekali mengucap kecil bosan kode. Terus pertama kali terapi gimana ya? Pertama kali terapi, saya masih ingat Nak Rudi, pulang ke atas. Saya bagian sini sebelum ke terapi tidur misalnya selentang balik,
mau balik lagi, itu rasanya sakit. Di dalam, kayaknya di dalam, di tulang bagian belakang. Kemudian saya khawatir juga, mungkin khususnya ibu-ibu mungkin ada yang tidak tahu bahwa kita perempuan punya alat perempuan di belakang pinggang, ya, yang berbentuk begini. Itu di bagian belakang. Nah, itu sangat bahaya kalau itu sakit, karena ada buktinya sampai tidak ada. Jadi takutnya penyakit itu. Ternyata setelah ikut terapi 1 kali, saya langsung berdiri. Kemudian aman, yang sakit itu sembuh. Mengapa? Karena sudah dipijat dari belakang kan ya, dari panggul kan ya, panggul terus ke atas, ke kepala ya itu. Sehingga sampai di rumah saya sujud syukur, alhamdulillah. Berarti bukan yang saya sangka penyakitnya. Jadi analisis dokter menurut saya benar hanya pengerasan otot. Jadi walaupun di sini sudah diberitahu, tapi di sini masih kemana-mana. Padahal sama dokternya suruh operasi ya? Ya, Tapi coba bayangkan, seandainya nggak ketemu sama KM, terus posisinya jalannya terus begini. Mungkin kalau sudah nggak kuat, mungkin ya. Karena orang kalau sudah nggak kuat pasti mengambil jalan tengah. Untuk jalan yang lebih cepat pasti operasi kan. Tapi beruntung terapi cuma 1 kali. Yang awalnya jalannya bungkuk seperti ini, cuma 1 kali terapi, alhamdulillah jalannya sudah bisa tegak kembali. Tepuk tangan dulu yang meriah. Selama terapi lagi ada reaksinya nggak? Reaksi sakit semua atau apa habis terapi? Selama terapi hari keempat yang terasa sakit di sini itu sudah mulai membaik. Kemudian hari kelima saya diare. Ya, padahal saya juga punya kendala BAB kalau udah 3 hari tidak keluar. Jadi waktu itu alhamdulillah saya mengatakan demikian. Tapi sudah berapa lama? Terapinya 42 hari. 42 hari. Itu terapinya? Iya, bolong 1 hari. Karena mengantarkan Dubunggi ke anak saya di Surabaya. Luar biasa. Jujur, kalau sudah banyak merasakan perubahan seperti ini, senang nggak? Senang, sangat senang. Anak pernah nggak telepon tanya gimana kondisi? Iya. Kemarin yang ke Surabaya saya observasi juga ke rumah sakit yang terkenal itu. Kata teman saya, nanti Umi ke bagian dokter tulang bisa konfirmasi lebih dulu. Kalau udah kenal lebih dulu kan saya harus kembali ke Surabaya. Kemudian kata anak saya, ini di Citroen ini ada rumah sakit khusus tulang. Nanti Umi tinggal milih gitu. Karena sudah merasakan enak, mau ngecek sekalian biar ketahuan kondisinya sudah pulih secara total atau tidak katanya beliau. Berarti sekarang sholat udah bisa normal. Sholat wajib normal Sudah sudah. bisa berdiri, jalan sudah bisa tegak kembali. Iya. Luar biasa. Kemudian kalau sholat sunat masih duduk. Mengapa? Saya sambil terapi sendiri. Jadi gebuginya kanan kiri saya letakkan langsung saya duduk. Kita tunjuk ini ya. Itu kan banyak Manfaat ya selama sampai manfaat, terapi, ya. selama sampai punya alat terapi hubunginya juga. Iya. bersyukur nggak kira-kira? Bersyukur sekali. Saya mengatakan ke anak saya, Umi ibarat diberi emas segunung kayak gitu. Bisa begitu ya?
Ya karena sembuh. Walaupun sembuhnya tidak 100%, 75% anggap seperti itu. Karena tadi malam pukul 9 itu kumat lagi. Kalau kumatnya berdiri sekarang aman, cuma di bagian ini yang sakit. Ada bekasnya. Saya buat susu tadi malam, jerangkan air ya. Kemudian saya ambil minyak zaitun, saya gosokkan begini, dan sampai 5 menit sembuh. Iya. Berarti beruntung sekali ya. Sudah ketemu sama kayaknya udah sembuh, sudah punya gubuginya. Ketika sakit tinggal digosokkan pakai minyak zaitun. Berarti gubuginya bagus atau tidak? Coba berikan pesan-pesan kepada Bapak Ibu yang lain. Kalau ada masalah penyakit, apa ya, pembengkakan otot di bagian pinggang, terus sakit seperti Pengerasan ya. Kalau pengen sembuh di KL, caranya harus bagaimana? Ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, dan penyakit yang sembuh ya, walaupun tidak 100%, tapi yang lain insya Allah 100%. Seperti yang BAB itu aman sudah. Kemudian dengan terapi ternyata bisa mengurangi bau keringat. Saya analisisnya, karena kalau saya memakai baju seragam sehari ganti, karena ngajarnya sampai pukul 4 ya. Ini dipakai 2 kali tidak apa-apa, tidak bau ngajar. Kemudian yang biasa tidak enak makan bisa enak makan. Ya, ya. Saya rasakan sendiri itu. Iya, iya. Kemudian tidak bisa tidur, ternyata bisa tidur. Banyak perubahan. Kemudian kata anak Rudi, yang hari Jumat kemarin, hari Sabtunya anak saya, ayo nih makan di luar. Awalnya saya merasa menjelekkan rumah makannya, tetapi saya sadar kondisi saya mungkin sedang kurang fit. Kemudian cuacanya seperti itu. Sepulang dari makan itu saya batuk. Kemudian kalau batuk, saya kira Bapak Ibu tahu rasanya juga, membuat tidak bisa tidur. Saya ambil minyak zaitun, gosokkan ke sini sampai ke sini. Nah, di sini. Pakai apa? Pakai gubi. Punggungnya gosokkan begini. Sudah itu ke sini lagi. Mengapa ke dada Bapak Ibu? Saya juga ahli batuk. Sudah mulai sembuh, ahli masuk angin. Saya jarang ke KHL, jarang menggunakan jaket, tapi karena agak batuk menggunakannya. Ternyata setelah digosok itu, gemuginya saya letakkan di sini dengan di sini, tidur begini, tertidur saya. Enak ya. Jadi insya Allah semua penyakit bisa diatasi yang jaya. Asalkan kita sabar mengerjakan, sabar terapinya. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya mengajak agar terapi setiap hari, agar penyakit yang kita miliki cepat sembuh. Amin. Karena kalau bolong-bolong, kata Nak Buhori kemarin, kalau kita nyapu setiap hari, maka bersihnya setiap hari. Cocok ya? Ya. Jadi mengenai terapi di rumah, jangan khawatir kita kehilangan waktu lagi.
Karena sholat bisa terapi, ngaji pun demikian. Jadi kalau ngaji saya di ruang tamu, seluncur, satu diletakkan di belakang, satunya kalau anggap ini kaki, betis, yang sakit di sini, kemudian kaki satunya mendorong gebugi ke kaki yang kiri. Ya memang ngaji seluncur sambil ditekuk sebelah di sini, atau diletakkan di bawah sambil kita tekan sendiri, sehingga bisa sambil menyelam minum airnya. Bisa ngaji, bisa terapi sendiri. Kalau ibu-ibu mau nyetrika bisa juga, setrikanya tinggal pindah, kursinya pindah, kesajikan ya, di mana saja, pokoknya kita berusaha sendiri, yang sabar. Karena kalau saya disuruh terapi apa saja, oke, saya penting kok beres itu Bapak Ibu. Ya. Oleh karena itu saya menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada KHL. Jadi kalau diurut kepada sama Mr. Kim, kemudian kepada direkturnya, saya anggap Nak Rudi direkturnya aja. Kemudian semua staf yang secara telaten sabar mengurusi kita. Sedangkan kita sudah tua-tua yang tidak lepas dari lupa. Ya. Jadi ibarat seperti diberi emas gunung. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Rizky.